Jadi sudah banyak tadi kita dengarkan pandangan atau pendapat berhubungan dengan tema ini ya. Potret hukum kita berat ke kiri atau berat ke kanan, kan begitu. Kalau saya boleh menjawab itu secara langsung dengan mengutip pendapat seorang kriminolog, menurut saya kriminolog yang besar, yang sekarang sudah nggak ada, namanya Mulyana Wekusuma, almarhum ya. Dia bilang begini, bahwa orang-orang yang dipenjara itu, ini menurut pengamatannya dia, walaupun kemudian juga jadi ada di sana kan, adalah orang-orang yang bernasib sial, yang tidak punya uang dan tidak punya backing katanya. Itu dikatakan beberapa waktu yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua saudara-saudaraku. Saya mencoba, karena dengan munculnya persoalan-persoalan yang begitu kompleks, tentu kita mencoba memahami atau mengkaji terkait dengan sejauh mana sih potret hukum yang ada di negara kita ini. Nah, ini kita coba dalam bentuk perspektif kita, baik itu dari teman-teman sekalian dan senior-senior saya, lagi-lagi pakar-pakar hukum, terutama di pakar hukum pidana. Tentu kemudian satu hal yang harus kita perhatikan bersama, menjadi konsisten ya, ketika kita melihat bahwa hukum dengan kondisi-kondisi sekarang ini, tentu ini jadi spirit ya, motivasi kita bersama dalam rangka memberikan satu masukan, tentu dengan gagasan dan interpretasi hukum yang tentu kemudian tidak keluar dari konteks hukum keindonesiaan. Selama ini ya mungkin yang saya lihat, kalau kita jadi menjadi parameter ya, ketika kita membaca misalnya dalam buku salah satu guru besar ya, Mulyatno, salah satu guru besar di Universitas Gadjah Mada, dan mungkin ini lebih dominan yang dipakai oleh lembaga kita, lembaga peradilan dalam konteks baik itu secara akademis maupun secara praktek. Tentu ini yang kemudian yang kita lihat, melihat potret hukum ya di Indonesia ini, bagaimana kita memahami. Yang pertama adalah penalaran hukum, kemudian argumentasi hukum, ketiga kemudian itu logika hukum. Karena bagaimana
dengan perspektif tadi gitu kan, sehingga kemudian kita mampu dalam penerapan hukum ada beberapa hal yang harus menjadi substansinya. Yang pertama itu adalah gramatika interpretation, systematic interpretation, atau historic interpretation. Nah, sehingga kemudian baik itu dari akademis maupun itu dalam hal ini adalah lembaga peradilan dalam bentuk praktek, tentu ini menjadi satu acuan ya, menjadi satu acuan buat kita gitu kan, dalam rangka bagaimana kita memahami hukum itu secara spesifik ya kan, sehingga dampaknya itu ya atau tujuannya itu jelas akan dirasakan betul bagaimana yang namanya keadilan, bagaimana asas manfaatnya, bagaimana kepastian hukumnya, sehingga kemudian jadi kalau kita lihat perspektif atau gagasan pikiran guru-guru besar dulu seperti Mulyatno dan lain banyak yang dijadikan sebagai ikon ya bagi hukum hari ini, baik itu hukum klasik maupun hukum yang modern sekarang ini, terutama di Indonesia. Ada satu definisi hukum ya kan, yang dalam bukunya Mulyatno itu jadi definisi hukum, definisi ilmu hukum pidana itu aturan hukum dalam satu negara yang berdaulat, yang isinya itu adalah perbuatan yang dilarang ya, perbuatan yang dilarang serta perbuatan yang melanggar. Tentu kapan, dalam hal apa pidana tersebut dijatuhkan, serta bagaimana keberlakuannya dalam bentuk pelaksanaannya yang dipaksakan oleh negara. Nah, dalam hal ini ada dua definisi yang dipaksakan oleh negara. Yang pertama itu bagaimana negara hadir dalam rangka untuk memberikan satu dalam bahasa hukumnya itu pembalasan. Artinya pembalasan dalam ini artinya sesuai dengan batas atau korelasi yang apa yang dia berbuat, apa yang dia melanggar, sehingga akan mendapatkan sanksi atau pertanggungjawaban pidana. Kemudian yang kedua, lalu kemudian bagaimana menyadarkan, kan? Menyadarkan si orang yang melakukan kejahatan itu, sehingga dia akan kembali sadar, sehingga kemudian dia akan kembali kepada masyarakat untuk berinteraksi kehidupan sosial. Jadi itu sebetulnya peran negara itu. Nah, kalau kemudian Mulyatno juga memaknai bahwa hukum yang ada dua aspek hukum, baik itu hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Ini secara pemahaman secara universal, ya kan, secara luas. Misalnya sama tadi, misalnya dalam hukum pidana material itu aturan negara yang berdaulat yang isinya tadi ya, perbuatan yang dilarang serta perbuatan dilarang dan melanggar
ya tentu kemudian dibatasi oleh norma-norma hukum. Lalu bagaimana fungsi negara dalam hal ini? Kapan itu negara, dalam hal apa negara itu masuk dalam rangka untuk meminta ya kan pertanggungjawaban selama masyarakat atau siapapun yang melanggar hukum, sehingga kemudian memberikan satu bimbingan, ya kan, bimbingan dalam bahasa umumnya, tapi spesifik secara hukum adalah efek jera. Itu. Jadi itu yang mungkin yang menjadi poin ya buat kita semua. Lalu kemudian kalau kita lihat bahwa dalam buku profesor itu, guru besar Mulyatno, guru besar UGM, itu gue juga memberikan satu arahan gitu kan, satu spesifikasi terutama buat kita sebagai orang yang bergerak di bidang hukum, baik itu lembaga peradilan, ya kan, polisi, jaksa, hakim, dan si advokatnya gitu kan. Dalam konteks itu yang kita harus pahami sebetulnya seberapa jauh kita memahami hukum material tadi, ya kan, meskipun tadi diberikan secara spesifikasi bahwa memaknai hukum pidana material itu luas, tapi ada juga memaknai hukum pidana material dan hukum pidana formil itu sempit juga. Tapi dalam konteks ya hukum pidana dan hukum formil itu bagaimana kita menginterpretasikan, ya kan, dalam konteks keindonesiaan kita. Nah, menjadi persoalan sekarang bagaimana ketika kita misalnya Indonesia masih menggunakan misalnya hukum dari luar gitu kan, misalnya yang sekarang hari ini adalah common law, ya kan, civil law, ya kan. Nah, apakah ini tidak terjadi kontradiksi, ya kan? Lalu kemudian terkait dengan filsafat hukumnya yang juga diadopsi dari luar. Sementara kita kan punya filsafat hukum seperti Pancasila, ya kan? Itu juga adalah sebagai fundamental norm sebetulnya yang menjadi acuan atau jadi dasar bagaimana mengatur norma-norma itu gitu kan. Dibatasi norma-norma itu, artinya tidak sesuai dengan perspektif kita bahwa tadi normal, ya kan, normatif atau dipositifistikan yang dinormalkan oleh negara gitu kan, sehingga kemudian memberikan ruang gerak atau kewenangan negara dalam hal ini sebetulnya itu juga dibatasi, ya kan, dibatasi sesuai dengan kadar sejauh mana perbuatan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum kemudian itu diminta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan norma-norma yang diatur, dan begitu, sehingga kemudian hukum pidana ini atau yang tadi diatur oleh norma tadi sebetulnya begini, meskipun pada prinsipnya itu faktanya, ya kan, faktanya itu benar adanya, tapi norma hukum itu perspektifnya pasti berbeda, ya kan, perspektifnya pasti berbeda kan. Bagaimanapun interpretasi hukum tuh luas gitu kan, luas itu. Jadi kalau dalam bahasa hukumnya, jadi kan hukum itu seni interpretasi gitu. Nah, cuman persoalannya kita harus juga jangan sampai melanggar, ya kan, melanggar norma-norma yang sudah ditentukan, yang sudah dibatasi tadi, ya kan, sehingga kemudian kalau kita lihat dengan kondisi sekarang ini gitu kan, dengan perkembangan sekarang ini,
eh, ada semacam oh, negara gitu kan dalam hal ini, eh, tidak juga dalam konteks memaksa kehendak gitu kan, atau apa namanya, karena mungkin kewenangan ya, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, tapi juga di dalam hukum itu oh, penegak hukum punya punya landasan, punya acuan gitu kan, sehingga kemudian tidak melanggar kewenangan, tidak melanggar kewenangan. Kalau mereka melanggar kewenangan berarti melanggar hukum juga, kan begitu juga. Nah, sehingga kemudian bagaimana dengan kondisi yang begitu luar biasa gitu kan? Artinya terjadi pro kontra, terjadi kontradiksi, ya kan? Harapan saya pribadi dan mungkin teman-teman semua yang di luar sana, ya kan? Kira-kira bagaimana bahwa negara ini tercipta dengan sebuah kedamaian, sebuah kesejahteraan gitu kan, terciptanya kesejahteraan sehingga masyarakat mampu melaksanakan kerjanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian ketika bagaimana kehidupan mereka, kehidupan yang terinteraksi, ya kan, interaksi sosial dan lain sebagainya. Nah, tentu ini kan semua itu kalau dilihat dari video yang terdahulu, bahwa ketika negara itu memberikan satu jaminan keselamatan dengan tentu dibatasi aturan-aturan yang atau norma-norma yang sudah dinormalkan oleh negara, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, tentu juga kita harus mengikuti itu. Tapi negara dalam hal ini jangan melanggar juga, ya kan, dalam tanda kutip ya, misalnya asas keadilan, asas kemanfaatan, kemudian tentu juga kemudian asas kepastian, ya kan. Nah, kalau itu yang terjadi misalnya, terkadang mungkin ya, apa namanya, dengan kondisi hari ini gitu kan, yang mungkin yang selama ini gitu kan, mungkin selama ini karena dengan intervensi ya, intervensi yang begitu luar biasa, ya kan. Kalau dalam pepatah atau ada giumnya itu kan, don't law, don't wait ya, don't wait law, de scratch day of wait. Jadi hukum itu ibarat pisau dapur gitu kan, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, artinya bagaimana ini aplikasi atau penerapan hukum itu yang dilakukan oleh penegak hukum ya, dalam hal ini lembaga peradilan, apakah ini sudah memberikan satu fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat ya selaku penegak hukum, sehingga kemudian ini ketika masyarakat merasakan tadi kedamaian, kesejahteraan, bagaimana mereka terinteraksi antara sama manusia, sama masyarakat dengan masyarakat lain, antara dalam lebih ke spesifiknya itu antara kultur-kultur budaya tadi, karena negara kita ini kan bermacam-macam suku, bermacam-macam ras, agama dan lain sebagainya, lalu kemudian diikat dalam satu Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, agar sama-sama, ya kan. Kemudian ini kan sudah diatur oleh norma-norma atau undang-undang yang sudah ditentukan oleh negara gitu kan, sehingga kemudian mau tidak mau rakyat dalam hal ini harus mematuhi itu gitu kan. Tapi kalau kita lihat tadi, jangan juga ketika kita melihat, ya kan, seharusnya itu
equality before the law, ya kan, persamaan di mata hukum siapapun itu, ya kan. Dan kemarin saya juga udah sampaikan, mau pejabat ke dia, ketika dia melakukan pelanggaran hukum, ya kan, sanksi pidananya ya harus dijalankan, artinya sesuai dengan porsi atau kejahatan yang dilakukan. Sama juga masyarakat gitu kan. Lalu kemudian kita juga harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, ya kan. Apakah sudah diatur dalam norma tadi, ya kan, ketika misalnya dihadapkan dengan dihadapkan dengan hukum, apakah ini sudah sudah diperiksa, ya kan, apakah ini sesuai dengan norma tadi, kemudian sah, ya kan, artinya kita ketika mereka itu menjadi saksi, menjadi ditersangkakan dan lain sebagainya, kemudian itu sudah memenuhi ya syarat hukumnya, 2 alat bukti yang sah. Ini juga kan menjadi satu syarat, ya kan, tegaknya sebuah hukum. Sehingga kalau tegaknya sebuah hukum, maka akan berfungsi bahwa penegak hukum itu betul-betul menurut amanat yang diundangkan, ya kan. Mereka adalah pengayom, pelindung masyarakat. Artinya mereka harus adil, mereka harus bijak, mereka harus menjaga, ya kan, agar situasi, kondisi di tengah masyarakat itu terjadi kondusif, kan begitu. Tapi kalau kita bicara misalnya dalam makanya beda paradigmanya. Kalau kita bicara tadi itu argumentasi hukum, penalaran hukum, logika hukum, lalu kemudian itu bagaimana jawaban dari ini semua, kemudian itu akan dijawab, ya, ditemukan satu formulasi itu tadi, ada teori hukum dan ada asas hukum, termasuk filsafat hukum, kan gitu. Nah, sehingga ini kalau ini sudah dimiliki betul, baik itu tadi perspektif, ya, gagasan yang menurut secara akademis maupun secara teori, ya, ini akan berjalan lancar gitu kan, berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik gitu. Kemudian jangan juga misalnya tadi argumentasi hukum, ya kan, kemudian penalaran hukum dan logika hukum, kemudian beda dengan penegakan hukum. Penegak hukum, ya kan, penegak hukum tentu ini kan ada diwarnai juga dengan intervensi atau politik, gitu kan. Maka kalau itu menjadi hukum ini dicampur juga dengan politik, maka ini tidak akan tegak, ya kan, tidak akan tegak, tidak seperti apa yang kita harapkan, bahwa keadilan, asas manfaat dan lain sebagainya tadi itu tidak akan lahir sebuah itu, ya, karena tadi ada intervensi politik. Nah, sehingga dampaknya pasti, ya kan, akan dirasakan, karena bagaimanapun hukum itu kan sebagai poin penting dalam hal ini. Kalau kita lihat, karena negara kita ini negara berdasarkan undang-undang, ya kan, berdasarkan undang-undang, kemudian berdasarkan sebagai negara hukum, lalu kemudian kalau itu dicampur adukan dengan politik dan lain sebagainya, maka ini akan rancu gitu kan. Dan akibatnya, ya kan, itu akibatnya juga akan menjadi masalah, baik itu masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial dan lain sebagainya. Itu ada pergeseran nilai, karena tadi kan dicampur adukan. Seharusnya hukum adalah hukum gitu kan, biar masuk berada dalam pada wilayah hukum gitu kan. Kalau hukum ini sudah betul-betul, ya, dirasakan semua masyarakat, rasa keadilannya tadi, sehingga ini luar biasa, ya kan, luar biasa hasilnya gitu kan, betul-betul dirasakan oleh bangsa ini gitu kan.
kita jujur gitu kan, kalau menurut perspektif saya gitu kan, karena memang kita ini kan masih memakai gitu kan, masih masih ini dengan hukum Belanda gitu kan, eh, hasil dari orbitan Belanda gitu. Kalau di era pemerintah Hindia Belanda itu eh, yang diadopsi ya kan oleh Indonesia, yang sampai hari juga itu digunakan menjadi kitab undang hukum pidana. Bahasa Belandanya kalau nggak salah itu Wetboek for Rechten, Nederland, India. Nah ini kan kalau kita lihat mengacu kepada proses ya, bagaimana Belanda ya kan menjajah Indonesia, itu akan ada beberapa aspek ya kan. Yang pertama itu adalah ini kalau menurut teorinya teorinya Pawan K. Pharma, itu ada 3. Yang pertama tujuannya Belanda pada saat itu bagaimana mempengaruhi dari aspek pendidikan, ya kan. Kedua, mempengaruhi dari aspek bahasanya. Kemudian bagaimana masuk pada pengaruh kepada sosial, ya kan, dibatasi hubungan interaksinya antara manusia dengan manusia. Ini kan yang terwarnai selama ini. Nah sehingga ini mungkin menjadi menjadi membudaya, ya kan, membudaya di negara kita gitu kan. Nah sehingga mungkin mudah-mudahan ke depan itu negara dalam hal ini kan dengan terbentuknya kemarin tuh RU, ya kan, atau disebut yang kalau nanti muncul hukum ke depan tuh adalah Iusteendum. Jadi ada undang-undang yang nanti akan di depan akan lahir. Nah mudah-mudahan itu nanti akan memberikan satu warna baru, ya kan, menjadi ada perubahan potret hukum di Indonesia. Kalau sekilas saya baca itu undang-undang itu kan ada 3 yang menurut perspektif saya, karena hukum yang sekarang itu kan keadilan retributif, ya kan. Tapi mungkin yang undang-undang yang direncanakan nanti itu kan itu ada tiga persoalan yang sangat substansi yang menurut saya, meskipun ada hal-hal yang harus diperbaiki gitu kan. Yang pertama itu adalah keadilan restoratif, ada namanya keadilan rehabilitatif, ya kan, ada keadilan korektif. Nah ini kesimpulan ini sama aja kalau saya lihat, artinya kalau dengan penerapan hukum hari ini substansinya itu juga bagaimana asas keadilan, asas kepastian, dan asas manfaat. Nah mungkin lebih spesifik itu nanti undang yang muncul nanti akan datang. Mudah-mudahan itu akan memberikan satu pandangan pelajaran baru, ya kan, sehingga potret hukum yang nanti di Indonesia itu lebih baik daripada sekarang gitu kan. Nah oleh karena itu menurut saya banyak hal yang harus kita gali gitu kan, terkait dengan hukum yang ada di Indonesia ini. Banyak hal-hal yang harus kita bahas sebetulnya, tapi karena mungkin waktu kan nanti ada waktu-waktu lain yang harus kita diskusikan, ya kan. Insya Allah saya akan terus, ya kan, artinya menurut keilmuan saya, ya kan, hasil dari bacaan, hasil dari analisis dan lain sebagainya,
baik itu yang harus dari akademis juga. Saya diskusi dengan dosen-dosen saya, ya kan, dan itu akan saya kembangkan terus, akan saya memberikan satu edukasi ya, terutama kepada masyarakat supaya paham tentang hukum, sehingga mampu bagaimana kita tidak jatuh pada lubangnya sama, sehingga kita mampu menahan ya segala resiko. Kalau sudah paham hukum itu pasti, ya kan, tidak akan melakukan satu perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum gitu kan. Jadi mungkin itu aja. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dan kita diskusikan lagi dengan perspektif yang berbeda. Mungkin hari ini karena terkait dengan potret hukum, tentu juga saya memberikan harapan juga, masukan-masukan dari baik itu dari pakar-pakar hukum, terutama pakar hukum pidana dan keilmuan lain, silakan gitu kan, dan teman-teman sejawat praktisi hukum dan lain sebagainya, silakan ya kan, diskusi di media kita ini, media HPK ya kan, dan akan hadir setiap minggu ya. Nanti mungkin juga saya akan mencoba gitu kan, diskusi dengan dengan pakar-pakar hukum ya. Saya akan coba karena ini baru tahap awal ya, oleh karena itu saya mengharapkan, mohon doanya. Terima kasih kalaupun ada kesalahan ya kan, nah itu semuanya dari saya. Tapi kalau memang ada nilai ya, atau menurut kacamata atau keilmuan saudara-saudaraku, ya silakan kita diskusikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.